Ya. Inilah momen di mana para dai salafi tanah air mendapatkan kabar wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas ketika sedang mengisi kajian. Di antaranya yakni Ustadz Khalid Basalamah. Tampak saat mengisi materi kajian, tiba-tiba secari kertas diberikan kepada Ustadz Khalid yang ternyata berisi informasi mengenai kabar wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas. Raut sedih terlihat dari wajah Ustadz Khalid Basalamah. Lalu kemudian beliau mengajak jamaah untuk mendoakan. Ada berita duka Ustadz Yazid meninggal dunia, ya. Rahimahullah, ya. Semoga Allah SWT terima seluruh amal-amal soleh dan juga memaafkan dosa-dosanya, ya. Dan juga kita yang masih hidup, semoga Allah SWT panjangkan umur kita di atas ketaatan kepadanya dan juga kesempurnaan iman, ilmu dan juga amal saleh. Allahumma amin. Itu saja, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaaf. Lalu, momen kedua datang dari salah satu murid Ustadz Yazid, yakni Ustadz Raihanul Bahrain. Di mana saat berlangsungnya kajian yang beliau isi, tiba-tiba seseorang memberikan secari kertas yang mengabarkan jika Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas telah wafat. Sontak hal tersebut membuat Ustadz Raihanul Bahrain terkejut. Kesedihan yang ditahan oleh beliau pun sangat jelas terlihat. Jemaah sekalian, ini ada berita yang bikin saya kaget, ya. Berita duka. Dapat berita telah meninggal guru kita, ustadz kita, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, meninggal di Bogor hari ini 11 Juli 2024 dan akan dimakamkan di Bogor. Tidak lupa kita doakan beliau. Beliau jasanya sangat banyak. Beliau salah satu guru saya. Beliau banyak sekali memberikan faedah dunia akhirat kepada kita. Buku-bukunya, tulisannya, jasanya, kesabarannya, kuduahnya, teladannya, perjuangannya yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, tidak lupa kita doakan beliau dengan doa yang paling baik. Semoga beliau diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan menjawab pertanyaan kubur, diluaskan kuburnya, diberikan kenikmatan kubur, diangkat derajatnya, dimasukkan ke surga Allah yang tertinggi, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan mudahan keluarganya diberikan kesabaran yang tinggi, anak-anak beliau, istri beliau, kerabat beliau, murid-murid beliau, ya, mudahan diberikan kesabaran. Dan semoga kita semua bisa meneladani qudwah beliau, semangat beliau, dan semoga Allah rahim kepada beliau, sayang kepada beliau, mengampuni semuanya. Dan semoga kita semua bisa mengikuti, bisa melanjutkan perjuangan dakwah beliau, melanjutkan tulisan-tulisannya, melanjutkan dakwah sunnah beliau, melanjutkan dakwah tauhid beliau, melanjutkan giroh beliau terhadap Islam, meneruskan estafet semangat dari beliau yang sangat berpengaruh dalam banyak hal. Dan tentunya kita kehilangan yang sangat, ya, kehilangan yang sangat berarti. Ini duka yang mendalam bagi kaum muslimin dan bagi kita semua yang merasakan manfaat dari beliau. Dan mudah-mudahan termasuk orang yang dalam hadis Nabi SAW, khairun nasi anfahum linnas, sebaik-baik manusia yang paling baik dan paling bermanfaat bagi orang lain. Dan insya Allah kita bisa doakan masing-masing, dan mudah-mudahan kita bisa menghibur keluarga beliau kalau ada yang punya kenalan. Dan salah satu sunnah adalah kita berikan hiburan, kita berikan semangat dan sebagainya. Lalu, Ustadz lainnya yang mendapat kabar di tengah kajiannya adalah Ustadz Amin Nur Baits, yang mana beliau setelah mendapat kabar wafatnya Ustadz Yazid langsung mendoakan dan memberikan nasihat tentang kematian yang dihadapi para alim ulama. Turut berduka cita, dan kita semuanya sebagai kaum muslimin turut berduka cita atas wafatnya guru kita Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ta'ala.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Tidakkah mereka melihat sesungguhnya kami dekati bumi ini dengan cara kami kurangi dari ujungnya?" Apa yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengurangi bumi ini dari ujungnya? Apakah daratan itu berkurang atau luas bumi kemudian menyempit atau bagaimana? Memang ada banyak perbedaan pendapat di kalangan para ahli tafsir. Namun ada satu tafsir yang sangat menarik yang pernah disampaikan oleh Imam Atha, muridnya Ibnu Abbas, yang dikutip oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya. Beliau mengatakan, kami kurangi bumi itu dengan cara wafatnya ulama dan hilangnya fuqaha, meninggalnya seorang fuqaha. Sehingga makna Allah mengurangi bumi maksudnya adalah Allah kurangi kualitas bumi, dan kualitas masyarakat berkurang dengan Allah hilangkan ahli ilmu di tengah mereka. Karena kemudian penghuni bumi ini mereka adalah masyarakat yang tidak kenal dengan aturan agama, tidak kenal dengan wahyu. Sehingga bumi itu bernilai ketika ada ibadah kepada Allah, ketika ada seorang hamba yang taat kepada Allah, ketika Al-Quran dibacakan, ketika ada pembahasan tentang wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dan itu diprakarsai oleh para ulama. Sehingga mereka memahami Allah mengurangi bumi maknanya adalah Allah mengurangi kualitas bumi. Ayyub As-Sakhtiyani, seorang ulama tabi'in, beliau mengatakan, ketika saya mendengar ada salah satu di antara tokoh Ahlussunnah yang meninggal dunia, seolah-olah ada salah satu anggota badan saya yang lepas. Demikianlah perasaan seorang ulama ketika mereka mendengar ada berita meninggalnya tokoh Ahlussunnah yang lain. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, kita diperintahkan untuk terus belajar. Salah satu di antara motivasi yang bisa kita miliki adalah semoga ketika saya belajar tidak kemudian mengurangi kualitas bumi, yang kemudian dikurangi oleh Allah dengan dicabutnya seorang ulama, dengan wafatnya seorang ulama. Kualitas ketaatan masyarakat jadi berkurang, mungkin aneka maksiat bermunculan. Karena terkadang wibawa masyarakat itu terangkat ketika masih ada orang yang berani menyuarakan, ini nggak boleh, ini dilarang. Tapi kalau kemudian masyarakat mereka sudah tidak pernah perhatian berkaitan dengan aneka maksiat dan pelanggaran, maksiat akan bermunculan tanpa ada yang menghentikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Di momen lain, ketika akan mensolatkan jenazah Ustadz Yazid, terlihat banyak dari para dai salafi berada di saf terdepan untuk memberikan nasihat kematian kepada para jamaah yang saat itu sangat membludak hingga pelaksanaan sholat jenazah dibagi beberapa kloter. Yang terlihat dari pantauan kamera, ada Ustadz Syafiq Riza Basalamah, lalu Ustadz Zainal Abidin Syamsuddin, kemudian sahabat seperjuangan Ustadz Yazid yakni Ustadz Abdul Hakim Abdad. Dari Kedutaan Arab Saudi. Apaan dibuka ya? Dibuka ya. Dibuka. Terus. Mobil masuk terus. Terus. Dibuka, masuk terus. Terus aja masuk terus. Terus masuk terus. Terus. Ayo, ada yang mau turun. Sedangkan dari sisi jamaah yang hadir pada momen pemakaman Ustadz Yazid Jawas terpantau sangat padat. Namun meski demikian, situasi dapat terkondisikan dengan baik. Dan seperti pada masa hidupnya, yang mana Ustadz Yazid yang selalu mewanti-wanti siapapun agar menghindari ghulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Pihak keluarga juga kembali mengingatkan kepada seluruh jamaah yang hadir agar tidak melakukan ghulu kepada beliau. Hal itu disampaikan langsung oleh anak beliau, yakni Ustadz Fatih Jawas. Jangan ghulu, buat ghulu jangan. Kita suka, kita cinta sama Ustadz, tapi kita nggak boleh ghulu lebih-lebihan. Ingat ini. Kita akan mulai sholat jenazah. Sofnya dilakukan dan diluruskan. Allahu Akbar,
Allahu Akbar. Sekedar informasi, Ustadz Yazid Jawas merupakan ulama yang sangat tegas dengan pelanggaran syariat dan akidah, terlebih dalam hal hulu atau berlebih-lebihan dalam beragama. Beliau secara konsisten selalu mengingatkan jamaah yang hadir dalam kajiannya untuk menghindari sikap hulu tersebut. Berikut beberapa video kajian beliau saat mendapati hal yang mengarah kepada hulu. Ini ada pertanyaannya gulu, tapi saya harus jawab. Antum dengarkan, Ustadz mohon nasihat. Siapa yang harus kita ikuti setelah antum dan Ustadz Abdul Hakim? Ini pertanyaan gulu, berlebih-lebihan. Banyak dai, antum nggak perlu pada saya Ustadz Hakim. Kita manusia biasa, kadang benar, kadang salah. Yang diikut siapa? Rasulullah SAW. Ustadz yang lain banyak yang antum bisa belajar selama mereka berpegang kepada Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Tadi saya bawakan perkataan Muhammad bin Sirin, inna hadzal ilma dinun fanduru amman ta'khuduna dunyakum. Antum jangan gulu. Ini makanya ada sebagian orang menuduh antum yang ngaji sama saya, sama Ustadz Hakim, ta'assuf fanatik, nggak mau terima dari yang lain. Padahal saya nggak pernah mengajarkan demikian, tidak. Yang saya bawakan dalil Quran, Sunnah, Quran, Sunnah. Itu yang saya bawakan. Ya antum bisa ngaji kepada orang lain selama yang disampaikan itu juga dalil Quran, Sunnah. Tapi antum nggak boleh kalau nggak dari Ustadz Yazid nggak mau terima, nggak boleh. Antum kembali lagi kepada ahlul bidah lagi, kepada hizbi lagi. Terima dari siapa aja, selama itu dalil dari Quran dan Sunnah. Itu perhatikan, gulu ini membinasakan. Antum perhatikan, Nabi bersabda SAW, iyyakum wal ghuluwa fid din fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghuluwu fid din. Jauhkan diri kalian dari gulu dalam agama, karena gulu membinasakan orang-orang sebelum kalian. Antum hati-hati. Keteguhan Ustadz Yazid Jawas dalam menyebarkan dakwah sunnah memang luar biasa. Beliau secara konsisten mengajak para murid-muridnya untuk terus berjuang melanjutkan dakwah yang mulia ini. Sebagaimana cuplikan video berikut. Alhamdulillah, kalau paham alhamdulillah. Saya takut antum datang dari tempat yang jauh nggak paham, cuma bengong, nunduk, la ilaha illallah. Rugi antum datang ke sini. Antum harus paham, ya. Kalau antum diincar orang, oh ini Wahabi sesat, nggak ada masalah. Di kampung antum diciriin, nggak ada masalah. Jalan aja, laksanakan ibadah kepada Allah dengan ikhlas. Mereka nggak akan bisa mengganggu kita sama sekali, kecuali dengan izin Allah. Jangankan itu, tukang sihir juga mampu. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa bi'idznillah. Atau tukang sihir sehebat apapun dia, nggak akan bisa mengganggu kita kecuali dengan izin Allah. Nggak usah takut. Ini kan sekarang banyak takut, dai-nya takut. Oh jangan, kita jangan bicara soal bid'ah lagi. Udah, simpan aja bid'ahnya. Simpan di mana? Jadi nggak berani lagi mengucapkan kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah, nggak berani lagi udah. Ini banyak nih. Sekarang udah ketakutan. Kenapa antum takut? Antum di atas kebenaran, mereka di atas kebatilan, dan kita pasti akan ditolong oleh Allah. Nas Al-Quran, antum nggak yakin sama Allah, Allah pasti tolong kita, pasti. Nggak usah takut. Kenapa harus takut? Takut dakwanya. Apa yang salah dakwah ini? Kita nggak memberontak pada pemerintah, kita nggak demo, nggak apa. Justru bangsa ini dan negara ini bersyukur dengan dakwah salaf. Barokah yang ada dengan sebab dakwah ini. Kita ngajak orang untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah. Kita ngajak orang untuk sholat 5 waktu. Kita ngajak orang untuk berbakti pada orang tua. Kita melarang orang berbuat syirik, melarang orang berbuat bidah, melarang orang dari berbuat maksiat. Ini syukur negara ini mestinya. Bangsa ini syukur karena dengan dakwah ini barokah negara ini. Maka nggak bisa ditinggalkan dakwah ini. Barokahnya negara ini, barokahnya bangsa ini dengan adanya dakwah yang hak ini, Al-Quran wa sunnah ala fahmi salaf. Jelas sampai sini? Sedikit mengenai biografi Ustadz Yazid Jawas yang dikutip dari berbagai sumber. Beliau memiliki anak kurang lebih 11 orang, 4 laki-laki, 7 perempuan. Selama kurang lebih 17 tahun, beliau dan keluarga hidup ngontrak. Dahulu, untuk mencukupi kebutuhan keluarganya, setiap hari Kamis beliau keluar kota berjualan buku. Beliau juga dikenal sebagai salah satu ustadz yang tidak mau menerima bingkisan atau amplop dalam kegiatan dakwahnya,
seperti ketika mengisi kajian. Itulah informasi seputar momen yang terekam ketika Ustadz Yazid Jawas dikabarkan wafat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum.